laki-laki. Perempuan ulama beda pendapat, tapi pendapat yang kuat perempuan nggak dicukur, laki-laki. Cukur timbang dengan timbangan hitungannya perak, bukan emas hadisnya perak. Tapi Ustaz cerita orang kaya wah, cemen amat kalau emas oke, kalau perak oke mas. Kepada siapa? Sedekahkan kepada orang yang miskin di tempat bayi tinggal, bukan untuk dikirim ke yatim piatu, panti yatim piatu, bukan dikirim ke masjid, bukan untuk ke pondok, tapi ke tempat orang yang paling dekat rumahnya dengan rumah bayi itu yang paling susah kehidupannya. Unggang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini sedekah dari timbangan rambut anakku kemarin segram. Aku pengennya emas 2 juta berapa sih? 2.400.000. Oh belum masuk kan ini agak gede juga ya. Udah perak aja lah Pak Haji, perak aja 250.000. Kata Unggang, alhamdulillah, mudah-mudahan kamu cepat dapat anak lagi. Nah matre juga Unggang. Mahal sekarang mas ya. Yang punya emas di belakang-belakang rumah itu dikeduk lah ya nggak, jemur biar kering. Nah jamaah rahimakumullah. Kemudian wayusamma, beri dia nama sudah tadi. Kenapa beri nama? Kita akan dipanggil oleh Allah. Innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat. Yang pertama ketika roh kalian naik ke langit pertama, ditanya manir ruh siapa ini? Ruh fulan bin fulan. Yang kedua nanti pada hari kiamat kalian akan dipanggil untuk mendapatkan rapot semester akhir. Diserahkan kepada kita, dipanggil dengan nama kita dan nama ayah kita. Kita ini bernasab kepada ayah, nisbat kita kepada bapak. Bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Kalian akan dipanggil dengan nama kalian kata Rasulullah dan nama ayah kalian, maka perbaguslah nama kalian. Jadi pemberian nama ini dalam Islam sesuatu yang istimewa. Jadi jangan percaya dengan kalimat apalah arti sebuah nama, itu kalimat batil. Dalam agama kita nama berarti doa. Tadi doanya harapannya adalah menjadi laki-laki yang menaklukkan ya. Menaklukkan hawa nafsunya. Hujan-hujannya hawa nafsunya apa? Ngopi, jangan kemana-mana, pikiran ngopi, diam-diam baik, ngopi apa katanya. Saya udah habis segelas itu cangkir. Nah jamaah rahimakumullah, siapa yang punya hak memberikan nama kembali ayahnya, istri, kakeknya, siapanya hanya saran, keputusan di tangan bapaknya. Ini penting karena terkadang ada juga yang ngotot-ngotot dengan nama. Kenapa sih dek kamu ngotot nama itu? Setelah ditelusuri, nama mantannya. Kan gawat itu ya, bisa ribut nanti. Nah nama berarti doa. Kita akan dipanggil dengan nama kita, nama ayah kita. Maka pastikan istri kita itu gak boleh bernasab kepada kita. Jangan tiru tradisi budaya orang barat. Kalau istri kita namanya misalnya marfu'ah, nama kita ini Abdullah, jangan dibilang nyonya Abdullah, enggak pas. Atau marfu'ah Abdullah, enggak. Kita ini nasabnya kepada bak kita. Jangan lagi kita biasakan menyebut nama seorang wanita itu dengan bernasab kepada lakinya, enggak boleh. Sebagian ulama memberikan hukum fikihnya haram
Karena Rasul telah sampaikan namamu dan nama bapakmu jangan nisbatkan. Hari ini kan banyak menggunakan dinisbat kepada nama suami. Betul ya? Di undangan itu saya sampaikan di mana-mana. Berhentilah, itu budaya tradisi orang barat. Kita tetap kepada ayah kita. Kalau di Malaysia, di Singapura, di Brunei Muslim itu depan namanya jelas Ahmad Junaidi bin Abdul Manaf. Kita ini nyebutin nama ayah kita cuma 3 kali. 1 waktu akikoh pemberian nama, 2 waktu nikah, 3 waktu mati. Ya, padahal harusnya ditulis terus, disebut terus. Kalau kita menyebutkan nama ayah kita, berarti kita memberikan penghargaan kepadanya, wujud dari mengamalkan apa yang Rasul sampaikan. Nah, jamaah rahimakumullah. Kemudian berapa ekor kambingnya? Dijawab, Masya Allah, pintarnya cucu ngatu ya. 2 ekor. Tahu bener rupanya. Jangan-jangan nonton juga nyembelihnya kemarin ya. Anil gulamin aqiqatani wa anil jariyatin aqiqah. Bagi laki-laki 2 ekor kambing kata Nabi, bagi perempuan 1 ekor kambing. Tapi kalau nggak mampu, Rasulullah ketika mengakikohi cucunya Hasan dan Husain, masing-masing hanya 1 ekor domba. Jadi jangan maksakan 1 ekor kambing, mampunya 1 jadilah. Bahkan dalam kitab Muwatta itu dijelaskan 3 ekor. ada perintah dulu di antara ulama zaman dulu, saking dia pengen akikoh, yang disembelihnya cuma seekor burung. Tapi kita jangan lah ya, nanti kawan di fotonya pernah lihat bahwa kamu dengan normal lagi, burung emprit untuk akikoh. Nah, kambing lebih utama kata ulama. Kalau urusan akikoh ini, walaupun kita punya sapi 1 boleh, Ustaz, sapi boleh, tapi kambing lebih utama. Kalau kita kaya, kambingnya 2, sapinya 1, mantap. Ustaz, boleh nggak kami makannya sama kayak kurban? Boleh, keluarga ahli itu makannya boleh, tapi nggak lebih dari 1/3. Boleh. Kan kadang-kadang aneh, kok dicampur dengan acara pesta akikohnya kayak jual beli aja. La ilaha illallah, nggak mungkin dia makannya semua. Jadi 1/3. Kemudian jamaah rahimakumullah, cukur rambut sudah selesai semuanya. Ini sunnah Rasul yang dulunya sudah dilakukan oleh orang-orang kafir jahiliyah. Dulu mereka ketika menyembelih hewan akikoh, darahnya dilumuri ke kepala bayi, kemudian mereka kelilingkan bayi itu mengelilingi Ka'bah. Kemudian Rasulullah hadir, diganti rambut di bayi itu, diusap dengan minyak zafaran. Lalu diputarin di rumahnya, marhaban. Marhaban ya nurul. Ada telurnya itu ya, tapi nggak diadakan, nggak apa-apa, itu tradisi ya. Nah jamaah rahimakumullah, ini salah satu usaha kita membebaskan tergadainya anak kita. Apa sih makna dari rohina marhana marinya? Apa sih makna? 1, tergadai. Maksudnya apa? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ini bukan perkataan Rasulullah, dia tidak mampu memberikan syafaat kepada orang tuanya kalau dia jadi anak yang solih. Tapi ini bukan hadis. Yang kedua, dia tergadaikan, dilepaskan dari gangguan setan yang senantiasa sejak lahir mengganggunya. Itu maknanya. Artinya ada hikmah di balik penyembelihan hewan akikah itu untuk bayi. Dan yang paling utama tadi dikatakan beliau, ungkapan rasa syukur. Ada kawan saya nggak dapat anak 10 tahun, bayi tabung ke Palembang 300 juta pada kali pertama.
Memang orang kaya si guru dia suaminya kerja di bank, duitnya banyak. Orang kan juga 300 juta di lengit. Lengit artinya apa? Pada fase pertama gagal, ngulang lagi kedua dapat diskon dari rumah sakit Palembang. Alhamdulillah bayi tabungnya berhasil. Sekarang anaknya udah bisa jalan. Saya yang ceramah akikoh ini bayi mahal ini minta ampun. Beda dengan kita ini gratis. Kemarin malam-malam aja telur asin 2 sama madu 3 sendok. Oh ini mahal. Harganya Pak Abi ini anu kayak gini enggak udah 450 juta ini macam-macam. Kamu orang jangan pegang, lihat aja. Nah, jadi orang yang nggak punya anak, hartanya habis banyak untuk punya anak. Kita yang hanya modal telur ayam telur ayam kampung sama madu Tanjung Raja tadi, naik lahir ya bersyukur, duit ada sendiri. Nah, itu poin pertama. Poin kedua, supaya kita sadar bahwa ini anak amanah dari Allah yang nanti Allah akan minta pertanggungjawabannya. Berarti kita ada tugas terhadap anak ini apa? Menjaga kefitrahannya. Apa sih fitrah? Fitratul alal Islam. Dia sudah bersyahadat di hadapan Allah. Kapan Ustaz? Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Al-A'raf 172. Kata Allah, dan ingatlah ketika kami mengeluarkan anak cucu keturunan Adam dari tulang sulbi Adam, lalu kami minta persaksian kepadanya, wahai anak cucu Adam, alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhanmu? Semua kompak menjawab, qalu bala syahidna, betul engkau Tuhan kami, engkau Rabb kami, sesembahan kami. Antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Kata Allah, kami lakukan persaksian ini, syahadat ini, supaya kamu nanti pada hari kiamat tidak mengatakan, ya Allah kami lupa dengan syahadat itu, ya Allah kayaknya kami belum pernah bersumpah, bersyahadat, bersaksi kepadamu bahwa engkau Tuhan kami. Kata Allah, sudah. Kapan itu jamaah rahimakumullah? Al-Abbas, Abdullah bin Abbas menjelaskan, menafsirkan ayat ini bahwa ketika Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, jalan malang buana, sampailah di padang Arafah di sebuah lembah. Di situ Allah sudah berhenti di situ. Aku akan mengeluarkan seluruh anak cucumu yang akan lahir di muka bumi ini sampai hari kiamat tiba. Lalu dikeluarkan kita semua ini dan semua yang ada di muka bumi sampai kiamat tiba dari tulang sulbi Adam, ukurannya seperti semut, kata Abdullah bin Abbas, diletakkan di lembah di padang Arafah. Kumpul miliaran manusia yang bakal lahir ke muka bumi. Adam belum bertemu dengan Hawa waktu itu. Lalu setelah dikumpulkan jumlah yang miliaran itu, Allah tanya kepada semuanya, alastu bi rabbikum, pernyataan, apakah kalian mengakui aku ini Tuhanmu? Bukankah aku ini Tuhanmu? Semua menjawab dalam Al-A'raf tadi, qalu bala syahidna, betul engkau Tuhan kami. Jadi jamaah, kita ini semua sudah pernah bersyahadat di hadapan Allah dulu, udah lama banget. Ketika atuk kita Adam masih hidup, belum ketemu Hawa, di padang Arafah di sebuah lembah. Jamaah rahimakumullah,
itulah persaksian kita di hadapan Allah. Lalu lahirlah kita lewat mak kita. Kata Nabi, kullu mauludi yuladu al fitrah. Tiap-tiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan telah mengakui Allah itu Rabbnya, Tuhannya, sesembahannya. Dan jangan pernah percaya pada kalimat dulu yang kita pelajari, yang diajarkan, manusia lahir seperti kertas putih tanpa coretan tulisan apapun. Kitalah yang membentuknya menjadi apa, terserah apa yang akan kita tulis. Tidak, salah besar dalam Islam. Karena kita lahir sudah terinstal dalam diri kita keyakinan fitrah bahwa Allah Tuhan kita. Jangankan kita orang yang beriman percaya kepada adanya Tuhan, orang ateis komunis pun ketika naik pesawat terbang guncang, walaupun dia tidak mengakui ada Tuhan, tapi ternyata fitrah manusianya dia berkata, oh my God. Dia mengakui spontanitas ada Tuhan. Memang itulah fitrah manusia. Siapapun manusia, walaupun lisannya mengatakan dia ateis, tidak mengakui ada Tuhan, tapi ketika dia ada masalah, tetap nama Tuhan dia disebutnya sesuai dengan bahasa masing-masing. Kita ini kejengkang dikit, astagfirullah, pening dikit, ya Allah. Orang-orang yang kafir pun dia akan menyebut nama Tuhannya ketika situasinya darurat. Itulah fitrah. Maka dari hadis tadi, tiap manusia lahir dengan fitrah di atas Islam, dia mengakui adanya Tuhan. Fabawahu yuhawidanihi awinasirani awimajisani. Peran kedua orang tuanya lah yang bisa merubah kefitrahannya menjadi Yahudi, Majusi atau Nasrani. Maka amanah yang Allah titipkan ini, yang paling besar tanggung jawab kita menjaga kefitrahannya, yang hari ini kadang kita lupa. Kita sibuk dengan membesarkan kamarnya, kita tunggang-langgang menyiapkan motornya, kita sibuk memberikan baju merek terkenal untuknya, padahal kita nggak ditanya baju merek apa yang kita belikan untuk anak kita. Kita nggak ditanya dipan setebal apa kasurnya untuk anak kita. Kita nggak ditanya beras merek apa yang dimasak maknya untuk disuapkan kepada anak kita. Semua itu kita nggak ditanya oleh Allah. Yang akan ditanya oleh Allah, kamu jaga nggak kefitrahan anakmu dalam ketaatannya kepada Allah. Saya guru lama. Orang tua kalau dipanggil anaknya ke sekolah bermasalah, saya sibuk cari nafkah Pak Kepala. Pak Guru, saya nggak sempat datang, saya sibuk kerja nyari nafkah ada di kepalanya. Perilaku anaknya nggak peduli, akhlak anaknya nggak peduli, anaknya sembahyang apa nggak peduli, hanya sibuk mikirkan perut. Salah lah. Kita nggak ditanya sebesar apa kamar tidur anak kita. Kita nggak ditanya motor merek apa yang kita berikan untuk anak kita. Kita akan ditanya, hei bapak, hei ibu, dijaga nggak kefitrahan anaknya? Tentu penjagaan ini mulai dari mendidiknya. Kapan mendidik anak kita itu dalam Islam? Ketika memilihkan ibu bagi anak itu, bagi laki-laki. Bagi perempuan ketika memilih suami, bagi bapak nanti untuk anak itu. Kalau kita mundur ke belakang, didik anak itu bukan telah lahir, salah. Ini udah lahir atau boleh buat kalau kita ini ya. Tapi kalau kita masih punya anak gadis, anak bujang, kita pengen cucu kita soleh-soleha, terjaga kefitrahannya, pastikan yang kita pilih untuk menjadi bapak bagi cucu kita, kalau dia bapaknya dua syaratnya. Kalau mencari mak bagi cucu kita hanya satu syaratnya. Ini kadang kita lupa. Setelah anak nakal nyalahin anak. Banyak orang tua cerita curhat, ampun anak saya ini Pak Ustadz, nggak sembahyang, merokok, mabok, nongkrong, begadang,
main game. Benar-benar parah anak saya ini, nyalahin anaknya, memponis anaknya. Saya tanya, Pak, ketika Bapak memilihkan mak bagi anak Bapak ini, apa syaratnya dulu? Apa kriterianya dulu ketika menikahi maknya ini? Cantik, Ustaz. Oh. Bohai, Ustaz. Oh. Anak orang kaya, Ustaz. Oh. Bangsawan, Ustaz. Ningrat. Raden Rorojong Rangsino di Bejo. Pantas. Jadi jangan menyalahkan anak semata, karena ketika memilih maknya dia udah salah. Pilihannya bukan karena syariat, tapi karena cantik, karena harta, karena berdarah biru bangsawan. Padahal kata Nabi, tunkaul mar'alta li arba, li maliha wa li hasabiha wa jamaliha wa li diniha fasfar bizati din taribat yadak. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya anak orang kaya, karena nasabnya bangsawan, karena kecantikannya jamil, dan karena agamanya. Tapi ujung hadis ini, fasfar bizatiddin taribat yadak. Jika kamu pengen selamat, anakmu baik nanti, pilihlah calon istrimu itu yang bagus agamanya, bukan yang montok bodinya. Satu aja, bagus agama. Nah, kalau memilihkan bapak bagi cucu kita, kayak kita udah punya anak nih, cucu untuk cucu kita nanti, maka syaratnya 2. Iza ja'akum man tardawna dinahu wa ulukahu fazawwijuh ila taf'alu takun fi'adhal wa fasadun arid. Hei para orang tua yang punya anak gadis, jika datang seorang laki-laki yang melamar anak gadismu, bagus agamanya dan bagus akhlaknya, maka terimalah, nikahkanlah. 2 syarat ya kalau dia laki-laki, agamanya bagus, akhlaknya bagus. Ada laki-laki yang agamanya bagus, 5 waktu sholat, tapi akhlaknya buruk, temperamental, emosional, gampang tersinggung, pelit, medit, kedekut, kesit koret. Cukup kan berapa kata itu? 2. Ada juga sebaliknya, akhlaknya bagus, tenang, sabar, lembut, dermawan, royal, tapi nggak sembahyang. 2 itu kalau laki-laki. Nah, hari ini juga 2 syaratnya. 1, kerja di mana, gaji berapa. Nah, kalau itu yang kita lakukan, lalu anak kita, cucu kita bengal, melawan, bantah, jangan nyalahin mutlak kepada anak cucu kita. Kenapa? Kita telah salah memilihkan bapak untuknya. Sebab kita memilihnya perkara dunia. Kerja di mana, gaji berapa, kebun sawitnya berapa hektar, karetnya berapa, kopinya berapa. Nah, cukuplah itu ya.